Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sekalian. Jumpa lagi dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Baik, kali ini kita akan sama-sama kembali mengulas tentang PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Karena di bulan Juli ini seluruh sekolah, tenaga pendidik diminta untuk segera menyelesaikan terutama pelatihan mandiri di PMM. Oleh karena itu, kita akan runut lagi bagaimana sebenarnya PMM dan kenapa kita harus menyelesaikan itu semua. Baik. Ini adalah panduan rekomendasi kegiatan belajar untuk implementasi kurikulum Merdeka pada Platform Merdeka Mengajar. Kita lihat ya, Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada 11 Februari 2022, termasuk dalam Merdeka Mengajar episode 15 sebagai salah satu dukungan dalam IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar membantu pendidik dalam mendapatkan pemahaman, referensi, dan inspirasi untuk dapat menerapkan kurikulum Merdeka. Oke ya, kita lanjut. Platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui aplikasi di gawai Android atau melalui laman situs. Jadi teman-teman bisa install aplikasi Merdeka Mengajar untuk gawai Android di Google Play Store. Ini Merdeka Mengajar, atau menggunakan laptop, komputer dengan akses laman situsnya ini, gurukemdikbud.go.id. Kemudian syaratnya, untuk dapat masuk ke beberapa menu platform Merdeka Mengajar, gunakan akun Belajar ID atau Madrasah Kemenak.go.id. Jadi teman-teman tidak bisa mengakses semuanya, bahkan mungkin sama sekali tanpa menggunakan ini, akun Belajar ID atau ini, Madrasah Kemenak.go.id. Oke, kita lanjut. Menu pada platform Merdeka Mengajar. Ada video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas belajar ya. Video inspirasi ini, kemudian pelatihan mandiri, ini yang mesti dan harus kita usahakan selesai sebelum habis ya, bulan Juli 2022 ini. Bukti karya, kemudian komunitas belajar, kemudian asesmen untuk murid, kemudian perangkat ajar, dan tentang kurikulum Merdeka. Di sini ada juga ya. Selanjutnya, 3 menu utama untuk mulai mempelajari kurikulum Merdeka. Yang pertama, info terkini, membaca kebijakan terkait kurikulum Merdeka. Ada di sini. Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Kemudian yang kedua, tentang kurikulum Merdeka, informasi prinsip dan filosofi serta dokumen-dokumen penting seperti panduan, CP, dan contoh ATP. Yang ketiga, pelatihan mandiri. Untuk mempelajari kurikulum Merdeka ada 7 topik yang dapat dipilih oleh guru dan tenaga pendidik, yaitu Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran, asesmen, penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, profil pelajar Pancasila, dan 7 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Topik ini bisa dipelajari bertahap. Pilih terlebih dahulu topik atau modul yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjutnya. Rekomendasi lengkap kegiatan belajar bagi Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka
Materi dapat dipelajari secara individu, berkelompok, atau dalam komunitas. Silakan sesuaikan dengan gaya belajar kita. Namun diusahakan untuk menghindari plagiasi. Jadi usahakan kerja sendiri di masing-masing PMM-nya. Oke, selanjutnya. Kalau ini sudah pernah kita indikan ya. 3 kategori implementasi kurikulum merdeka. Kategori mandiri belajar, satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan dan atau kurikulum darurat. Kategori mandiri berubah, satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023 akan menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang disediakan dalam PMM sesuai dengan jenjang satuan pendidikan, yaitu perangkat ajar untuk jenjang PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, atau kelas 10. Kategori mandiri berbagi, satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan anak usia dini PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7, atau kelas 10 mulai tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, alur kegiatan belajar secara mandiri bagi satuan pendidikan. Jadi, kebijakan kurikulum merdeka secara umum ini ada di sini. 2. Capaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kemudian 3. Asesmen. Jadi alurnya ini teman-teman, kita belajar dulu kebijakan kurikulum secara umum. Yang kedua, mempelajari pengertian atau bagaimana capaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, kemudian asesmen. Jadi ini materi 1, 2, dan 3 ya. Materi 1 ini kebijakan kurikulum ini, kemudian materi 2 capaian pembelajarannya, perencanaan pembelajaran, dan asesmen. Nah, ini baru kita masuk ke asesmennya. Oke ya, tahapannya ya. Aspek kurikulum merdeka secara umum, 3 pilihan. Pendidik memahami tahapan-tahapan implementasi kurikulum merdeka untuk setiap aspeknya. Oke, selanjutnya. Oke, lanjutkan. Nah, ini tahapan keempat. 4. Materi 4, struktur kurikulum dan kurikulum operasional pendidikan. Ini. Kelima, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan V5. Keenam, baru masuk ke perangkat ajar. Oke, ini ya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita lanjutkan dengan materi 1, mempelajari kebijakan kurikulum merdeka secara umum. Ini dianjurkan ya untuk satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka baik mandiri belajar, berubah, atau berbagi. Anda bisa merujuk ini ke Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 dan lampirannya. Ini terdapat di platform Merdeka Mengajar pada bagian halaman atas ya. Filosofi dan prinsip kurikulum. Ini topik pelatihan mandirinya Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Ini tahapannya kita belajari di platformnya. Oke. Selanjutnya, materi 2, capaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan asesmen. Materi 2 dianjurkan untuk satuan pendidikan yang akan menggunakan capaian pembelajaran untuk sebagian atau seluruh mata pelajarannya. Ini ada di panduan pembelajaran dan asesmen. Topik kurikulum merdeka yang ada di modul 2-nya ada di PMM. Dokumen atau contoh ATP
dokumen-dokumen atau contoh modul ajar ya. Ini ada semua di PMM. Di menu perangkat ajar, pilih mata pelajaran dan fase yang sesuai. Ini juga dokumen atau contoh ATP. Menu tentang kurikulum merdeka, penerapan kurikulum merdeka. Modul 2 membuat dan memodifikasi modul ajar, ada semua di sini. Oke, kita lanjutkan materi 3 asesmen. Asesmen, panduan pembelajaran dan asesmen. Ini ada di menu tentang kurikulum merdeka, penerapan kurikulum merdeka, panduan pelaksanaan kurikulum merdeka. Cuma 15 menit untuk kita terus belajar. Topik asesmen sesuai jenjang keseluruhan model ya. Membantu praktek asesmen awal pembelajaran. Ini ada di pelatihan mandiri semua, pelatihan mandiri. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Struktur kurikulum dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada di lampiran 1, materi yang dirujuk Kemendikbud Ristek nomor 56 tahun 2022 tentang struktur kurikulum. Bagian 6 tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada di PMM, menu info terkini pada bagian atas halaman beranda. Panduan pengembangan KOSP ada di menu tentang kurikulum merdeka. Topik kurikulum merdeka modul 1 kurikulum. Perencanaan pembelajaran sesuai jenjang kurikulum operasional satuan pendidikan di pelatihan mandiri PMM. Oke, lanjutkan. Materi 5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ada di lampiran 1 Kemendikbud Ristek nomor 56 tahun 2022 tentang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ada di platform Merdeka Mengajar. Panduannya ada juga di menu tentang kurikulum. Keputusan Kepala BSKAP nomor 09/2022 tentang dimensi, elemen, dan lain sebagainya terkait profil pelajar Pancasila di menu info terkini. Topik pelajar Pancasila modul 8, profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran pelatihan mandiri. Contoh modul proyek penguatannya ada di menu perangkat ajar. Oke, lanjut. Perangkat ajar ada di topik perencanaan pembelajaran modul 1 modul 2 ya. Pelatihan mandiri, perencanaan pembelajaran sesuai jenjang pelatihan mandiri, dokumen-dokumen atau contoh-contoh modul ajar. Menu perangkat ajar, pilih mata pelajaran dan fase yang sesuai. Oke, lanjut. Materi 6 selanjutnya rekomendasi kegiatan belajar sesuai dengan opsi kebutuhan satuan pendidikan. Yang direkomendasikan nih sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Materi 1, kebijakan kurikulum merdeka secara umum, penguatan proyek profil, menggunakan capaian pembelajaran untuk satu atau beberapa mata pelajaran, menerapkan asesmen. Ini materi 1. Materi 2, capaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Jadi silakan dipelajari sesuai kebutuhan ya. Ini ada ininya. Yang diberikan checklist ini yang diusahakan untuk dikuasai. Termasuk ini ya, materi 4 ini. Struktur kurikulum juga termasuk di dalamnya. Tapi kalau bisa materi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini terus semua dipelajari itu lebih bagus lagi. Oke, lanjut. Rekomendasi kegiatan belajar sesuai dengan opsi kebutuhan satuan pendidikan. Kalau mandiri berubah, teman-teman, kita harus mempelajari ini. Materi 1, kebijakan kurikulum. Materi 2, capaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Materi 3, asesmen. Materi 4, struktur kurikulum dan kurikulum operasional pendidikan. Materi 5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini khusus untuk di mandiri berubah. Mandiri berbagi, dia harus semua nih. Sampai dengan materi 6, perangkat ajar. Oke, selanjutnya adalah ya tautan tutorialnya ya, lengkap ini. Teman-teman bisa lihat tautan tutorial, bahkan di PMM juga lengkap. Atau klik ini, HTTP ini, klik link ini, kemudian teman-teman bisa terhubung sama berbagai informasi ini. Oke, baik, demikian terkait
PMM ya yang terkait dengan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bagi saya dan kita semua. Mari gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.